Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan nikmat berupa nikmat hidup, nikmat Islam, iman dan ihsan. Semoga kita masih bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingkan kata syukur dan zikir dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir pada Allah itu adalah lebih besar. Al-Ankabut 45. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfur, dan berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur. Al-Baqarah 152. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. An-Nisa 147. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 145. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menceritakan perkataan iblis laknatullah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menjauhkan mereka dari jalan lurusmu. Al-A'raf 16. Sebagian ulama menafsirkan jalan itu adalah jalan syukur. Iblis terkutuk itu memfitnah makhluk agar tidak bersyukur kepada Allah, dan iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menemukan mayoritas mereka bersyukur kepada Allah. Al-A'raf 70. Wa qalilun min ibadis syakur, dan di antara para hambaku sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Saba 13. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan akan menambah jika kamu bersyukur tanpa pengecualian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Fasawfa yughnikumullahu min fadli insya', maka Allah akan membuat kalian kaya dengan karunia-Nya jika Ia berkehendak. Al-Baqarah 28. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rizki setiap siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Al-Baqarah 212. Wa yaghfiru ma duna liman yasha', dan Dia mempunyai selain
mengampuni selain orang-orang yang dia kehendaki. An-Nisa ayat 48. Wa yatubullahu ala man yasha, dan dia menerima tobat siapapun yang dia kehendaki. At-Taubah 15. Syukur adalah satu kata akhlak ilahi. Wallahu syakurun halim. Allah itu maha bersyukur dan maha lembut. At-Taghabun 17. Allah menjadikan syukur sebagai ucapan pembukaan penduduk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang menepati janjinya untuk kami. Az-Zumar 74. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan ucapan terakhir mereka adalah segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Yunus ayat 10. Adapun hadis yang menjelaskan tentang syukur, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan dan bersyukur itu setara dengan orang yang berpuasa dan bersabar. Diriwayatkan dari Atha, aku menemui Aisyah dan berkata, kabarkan kepada kami tentang sesuatu yang paling ajaib yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menangis dan berkata, tiada satu perbuatan pun yang tidak ajaib dari beliau. Suatu malam beliau mendatangiku, lalu beliau masuk bersamaku. Kemudian beliau bersabda, wahai putri Abu Bakar, biarkan aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah berkata, aku suka berada di dekatmu, tetapi aku mengedepankan kemauanmu. Lalu Aisyah memberi izin kepada baginda. Beliau berdiri mendekati bejana, lalu berwudu. Beliau tidak banyak menuangkan air. Kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu menangis hingga air mata beliau mengalir ke dadanya. Kemudian beliau ruku, lalu beliau menangis. Kemudian beliau sujud, lalu beliau menangis. Beliau terus menangis seperti itu hingga Bilal datang melakukan azan sebagai pertanda solat. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu menangis? Allah telah mengampuni dosamu, baik yang lalu maupun kemudian. Sabda beliau, apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Peristiwa ini menunjukkan bahwa menangis itu seharusnya tidak putus selamanya. Berkaitan dengan rahasia itu, ada sebuah riwayat yang menjelaskannya, yaitu riwayat yang menyatakan bahwa ada sebagian para nabi yang berjalan dan melewati batu kecil yang mengeluarkan air. Lalu nabi itu heran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat batu kecil itu bisa berbicara. Batu kecil itu berkata, aku sejak mendengar firman Allah, waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Baqarah ayat 24. Maka aku menangis karena takut. Kemudian Nabi itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menyelamatkan batu kecil itu dari neraka. Lalu dia diselamatkannya. Beberapa waktu kemudian Nabi itu melihat batu kecil terus menangis seperti dulu. Nabi itu bertanya, kenapa engkau sekarang menangis? Batu kecil itu menjawab, dulu itu tangisan takut, dan sekarang adalah tangisan syukur dan bahagia. Hati seorang hamba itu seperti batu atau lebih keras. Kerasnya hati itu tidak bisa hilang kecuali mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia takut serta bersyukur untuk bersama-sama. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat dikatakan,
hendaknya ada orang yang suka memuji berdiri. Dia berkata kepada mereka, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Di dalam redaksi hadis lain disebutkan, mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu senang maupun di waktu susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pujian adalah sendirian Tuhan yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayub, aku ridho terhadap syukur sebagai landasan balasan setara daripada kekasihku. Orang yang sabar, rumah mereka adalah Darussalam. Jika mereka memasuki rumah itu, dia memberi ilham kepada mereka untuk bersyukur. Syukur adalah sebaik-baik ucapan. Di saat bersyukur, kamu akan ditambahkan dengan durasi melihat kepada aku, kata Allah. Dalam hal itu, peristiwa Al-Kunus terjadi. Umar berkata, harta apa yang akan kami buat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah setiap hari dari kalian menjadikan lidah yang berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah. Hadis ini memerintahkan untuk mendapatkan hati yang bersyukur sebagai ganti dari mendapatkan harta. Ibnu Mas'ud berkata, syukur adalah separuh daripada iman. Syukur itu berhubungan dengan hati, lidah, dan anggota badan. Adapun hubungan syukur dengan hati adalah niat baik yang menyembunyikan niat baik itu untuk seluruh makhluk. Adapun hubungan syukur dengan lidah adalah menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang menunjukkan syukur. Adapun hubungan syukur dengan anggota badan adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya dan menghindarkan anggota badan dari menggunakan untuk kedurhakaan. Bahkan cara bersyukur dengan kedua mata adalah dengan cara menutupi seluruh aib yang engkau lihat yang melekat pada seorang muslim. Cara bersyukur dengan kedua telinga adalah engkau menutupi seluruh aib yang pernah engkau dengar. Semua itu adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota badan. Bersyukur dengan lidah adalah dengan menampakkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur dengan lidah itu diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki, bagaimana pagi ia menjalani? Laki-laki itu menjawab, aku menjalaninya dengan kebaikan. Kemudian beliau mengulangi pertanyaan itu hingga pada jawaban yang ketiga. Laki-laki itu berkata, aku menjalaninya dengan kebaikan. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bersyukur kepadanya. Lalu beliau bersabda, jawaban itu yang aku inginkan darimu, wahai pemuda. Dulu ulama salaf saling bertanya dengan niat untuk mengeluarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lidah mereka agar orang bersyukur menjadi yang taat dan orang yang bertanya juga menjadi orang yang taat. Niat mereka bukan riak dengan menampakkan keramaian. Setiap hamba yang ditanya tentang sebuah keadaan, maka dia berada di antara syukur atau diam. Syukur adalah bentuk ketaatan. Syukur adalah bentuk ketaatan, sedangkan mengadu adalah kedurhakaan yang buruk bagi ahli agama. Bagaimana mungkin mengadu kepada makhluk itu bukan hal yang buruk, sedangkan engkau mengadu kepada Allah yang Maha Kaya, yang di tangannya digenggam segala sesuatu. Kepada seorang hamba engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Jika seorang hamba tidak mampu bersabar, maka dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah yang memberi ujian
yang kuasa untuk menyingkirkan kesulitannya. Kehinaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah kemuliaan. Mengadu kepada selainnya adalah kehinaan. Menampakkan kehinaan di hadapan seorang hamba, padahal dia juga seorang hamba, adalah kehinaan yang jelek. Allah berfirman, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamliku lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'budu washkurulah. Sesungguhnya yang demikian kalian sembah selain Allah tidak memiliki rizki untuk kalian, maka mintalah rizki itu di sisi Allah, sembahlah dia dan bersyukur kepadanya. Al-Ankabut 17. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadu amsalikum. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, lebih sempurna apabila syukur itu ditambah dengan salat 5 waktu. Karena salat itu adalah bentuk kepatuhan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, marilah kita bersyukur yang sangat penting, baik secara lisan, hati, dan mengimplementasikan untuk salat, agar kita termasuk orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi hidayah, inayah dalam menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum barafi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyatil jinni wal insi. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wardallahu ma'arba'at khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadaral muslimin waj'alna baldatan hada aminan mutmainnah wa sairil muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidiyai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.